Oke, dah on nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan bagaimana cara membuat smart door lock menggunakan sistem IoT. Selamat menyaksikan. Komponen yang pertama adalah board ESP32 DevKit versi 1 yang merupakan varian dari ESP32 yaitu microcontroller berbasis Wi-Fi dan Bluetooth. Board ini sering digunakan dalam proyek IoT atau Internet of Things, otomasi, dan embedded system atau sistem tertanam karena memiliki performa tinggi, konsumsi daya rendah, serta dukungan untuk berbagai sensor dan modul eksternal. Selanjutnya ada LCD 16x2. Nama 16x2 berarti layar ini memiliki 16 kolom dan 2 baris, sehingga dapat menampilkan hingga 32 karakter sekaligus. Pada bagian belakang sudah tertanam interintegrasi sirkuit atau yang disebut dengan I2C yang merupakan standar komunikasi dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Yang ketiga ada Printed Circuit Board atau PCB yang merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk menghubungkan dan mendukung komponen elektronik secara elektrik dan mekanis pada jalur konduktornya. PCB akan dihubungkan dengan board ESP32 DevKit versi 1. Di PCB ini sudah dipasang buzzer sebagai indikator atau alarm dalam suatu rangkaian. Sudah dipasang juga transistor tip 41 yang merupakan transistor yang dapat mengalirkan arus tinggi dan menangani tegangan tinggi. Dan yang terakhir ada step down MP1584 yang merupakan mini step down modul yang dapat menghasilkan arus hingga 3 ampere dengan output tetap 5 volt dengan input 7-8 volt. Yang keempat ada RFID RC522. Untuk membaca kartu RFID reader terbagi menjadi dua jenis, yaitu passive reading dari aktif RFID tag dan aktif RFID bisa membaca data tag RFID pasif. Pada modul RFID digunakan frekuensi 13,56 MHz yang memungkinkan pembacaan dan penulisan chip RFID dalam jarak dekat untuk menempelkan kartu yang nantinya akan membuka smart door lock. Yang kelima ada LED traffic light. LED ini digunakan sebagai indikator untuk membaca apakah kartu yang kita tap ke RFID bekerja atau tidak dan apakah rangkaian kita itu aktif atau tidak. Seperti namanya, LED ini terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau. Setiap LED pada modul ini sudah dilengkapi dengan resistor 220 ohm, sehingga untuk mengoperasikannya tidak memerlukan resistor tambahan. Yang keenam ada keychain dan Mastercard. Key-tag atau keychain ini bisa terbaca oleh RFID sehingga dapat membuka kunci. Kemudian, Mastercard untuk smart door lock bisa berupa kartu RFID yang didaftarkan ke setiap smart door lock. Kartu RFID ini bisa ditambahkan dengan smart door lock dengan cara menambahkan administrator atau user terlebih dahulu. Selanjutnya adalah solenoid door lock. Solenoid door lock merupakan kunci pintu elektrik berbasis solenoid yang dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan. Solenoid door lock ini bekerja pada 12 volt dan didesain dengan lubang mounting untuk memudahkan pemasangan skru ke pintu. Solenoid door lock dapat dikombinasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah. Ketika diberi tegangan, solenoid akan menarik atau mendorong batang logam untuk membuka atau mengunci pintu. Yang kedelapan adalah kabel jumper female to female. Di sini kita menggunakan konektor female to female karena lubang pada konektor ini digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Warna kabel tidak terlalu berpengaruh, namun saat membuat skematik pastikan setiap sambungan sesuai agar tidak terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan sambungan dapat menyebabkan korsleting. Saat merangkai disarankan untuk tidak langsung menghubungkannya ke sumber daya. Yang kesembilan adalah adaptor 12 volt. Adaptor ini sering digunakan untuk memberi daya pada berbagai perangkat elektronik seperti RFID ESP32. Dalam penggunaannya, adaptor berfungsi untuk menghubungkan rangkaian PCB kit RFID ESP32 ke sumber listrik. Adaptor ini akan dicolokkan ke stop kontak lalu disambungkan ke rangkaian. Sebelum menghubungkannya ke listrik, pastikan rangkaian sudah dirakit dengan benar agar menghindari kesalahan atau korsleting.
Yang ke-10 adalah modul push button. Push button akan dihubungkan ke PCB. Push button memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mereset, berganti mode, dan lain sebagainya. Sedangkan modul on-off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian yang sudah kita buat dan akan kita rangkaikan ke PCB. Selanjutnya kita buka file yang telah diunduh sebelumnya. Klik kanan, show more option, dan extract to protect smart door lock. Setelah proses ekstraksi selesai, akan muncul folder dengan beberapa file di dalamnya, yaitu Arduino, Link Preferences, driver board ESP32, library, program, dan lainnya. Selanjutnya kita akan buka file Arduino dan mengekstrak Arduino 1.8. Klik kanan, show more option, lalu extract to Arduino 1.8. Setelah proses ekstraksi selesai, buka file hasil ekstraksi dan jalankan file Arduino. Setelah Arduino terbuka, klik menu file di bagian atas lalu pilih Preferences. Ini kita akan menambahkan link di bagian Additional Board Manager URL. Selanjutnya kita buka file Protect Smart Door Lock, buka file hasil ekstraksi dan pilih link preferences. Pilih yang teks dokumen, lalu copy link yang ada di dalamnya. Setelah itu, kita kembali ke Arduino lalu paste link tersebut di kolom Additional Board Manager URL. Hubungkan board ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB. Selanjutnya, kita akan menginstal driver. Buka Windows, lalu cari dan buka Device Manager. Buka bagian Ports, kemudian pilih Silicon Labs, klik kanan, lalu pilih Properties. Pada tab Driver, klik Update Drivers. Kemudian pilih Browse My Computer for Driver. Selanjutnya, kita akan kembali ke folder hasil ekstraksi sebelumnya dan buka folder ketiga, lalu ekstrak file yang ada di dalamnya. Klik kanan, show more option, lalu ekstrak to CP21. Setelah itu, kembali ke jendela update driver, lalu klik browse dan arahkan ke folder hasil ekstraksi tadi. Lalu klik OK untuk menyelesaikan proses instalasi driver. Selanjutnya, kita akan menambahkan board ESP32 di Arduino. Klik Tools, Board, kemudian Board Manager, cari ESP32, lalu pilih versinya 2.0.14. Kemudian klik Install. Kecepatan instalasi tergantung pada kecepatan internet. Selanjutnya, setelah instalasi selesai, kembali ke menu Tools, pilih Board, lalu pilih ESP32 sebagai board utama dan ESP32 Dev Module. Kembali ke menu Tools, pilih Port, kemudian pilih COM4 sesuai dengan port yang terdeteksi. Setelah itu, pilih menu Sketch, Include Library, dan Manage Library. Setelah library terinstall, pilih Sketch, Include Library, dan Add Zip Library. Buka folder hasil ekstraksi keempat, yaitu Library, lalu tambahkan file secara manual. Di sini kita tambahkan CNC12C. Setelah itu, ulangi step-step tersebut untuk menambahkan MRF C522 dan ton ESP32. Setelah semua library dimasukkan, buka Sketch, Include Library, lalu cek apakah ketiga library telah terinstall dengan benar. Selanjutnya kita pilih File, lalu Open, cari file hasil ekstraksi sebelumnya, dan
buka file kelima yaitu program. Lalu pilih mckit RFID, mckit rfid.ino. Lalu open. Di sini kita akan memulai coding. Oke, di sini kita akan mengganti SSID dan juga passwordnya sesuai dengan yang kita mau. Di sini kita mengganti SSID-nya menggunakan nama kelompok dan passwordnya 1 sampai 8. Lalu di bagian sini kita juga akan mengganti SSID dan passwordnya sesuai dengan apa yang sudah kita ketik di SSID dan password sebelumnya. Jika sudah, kita klik verify. Setelah itu kita upload. Setelah itu, kita klik tombol reset di board ESP32. Selanjutnya, kita klik serial monitor yang ada di pojok kanan atas. Di sini, kita akan sesuaikan baud rate-nya sesuai dengan kode yang ada pada program, lalu klik reset sekali lagi pada board ESP32. Jika semua sudah jalan dengan baik, sekarang kita lanjutkan ke perakitan alatnya. My